Aksi nyata, Modul 1.4, Diseminasi Budaya Positif. Dibuat oleh Syamsul Rois, calon guru penggerak Angkatan 11, dari Kabupaten Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Kalikarung, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kalikarung, yang saya hormati Ibu Guru TK Pertiwi Kaligarung. Puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Syamsul Rois SP. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya. Selaku pembawa acara, perkenankan saya untuk membacakan runtutan acara yang akan dilaksanakan pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, yang ketiga, pemaparan budaya positif. Yang keempat, itu memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah kepada Ibu Enihar SD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu Guru SD 1 yang saya hormati, Ibu Kepala TK Pertiwi 1 Kaligarung yang saya hormati, marilah kita tak henti-hentinya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di siang hari ini kita masih senantiasa diberi kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Syamsul Rois dengan keadaan sehat, tidak ada halangan suatu apapun. Mari bersama-sama kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya dari dunia hingga akhirat nanti. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan melaksanakan atau kita akan mendengarkan penyampaian diseminasi budaya positif oleh Bapak Syamsul Rois dari GP Angkatan 11. Memang untuk diseminasi budaya positif ini sebenarnya penting sekali bagi kita. Walaupun di sekolah kita di SD 1 Kaligarung ini sudah melaksanakan budaya, tapi tidak ada jeleknya kalau kita laksanakan budaya diseminasi ini untuk menambah wawasan Bapak dan Ibu guru semua dan untuk mengingatkan kembali kita tentang budaya positif di SD 1 Kaligarung.
Maka marilah nanti kita bersama-sama mendengarkan sampai tuntas apa yang akan disampaikan oleh Bapak Samsul Rois. Demikian sedikit peranatan dari saya untuk sambutan kali ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala SD Negeri 1 Kaligarung yang telah memberikan sambutannya. Memasuki acara yang ketiga, yaitu pemaparan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Samsul Rois SPD selaku CGP Angkatan 11. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kaligarung, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kaligarung. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan siang hari ini bisa hadir dalam rangka diseminasi budaya positif SD Negeri 1 Kaligarung. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya telah memenuhi undangan dalam rangka diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonosobo. Sebenarnya budaya positif ini sudah kita laksanakan di sekolah kita di SD Negeri 1 Kaligarung, yaitu pembiasaan yang sudah diterapkan setiap hari kepada anak didik kita. Akan tetapi diseminasi ini akan lebih mempertebal lagi budaya positif di SD Negeri 1 Kaligarung, karena tidak dipungkiri bahwa kita selaku pendidik pasti mengalami masalah, pasti mengalami kasus di mana saat kita mengajar di kelas maupun di sekolahan. Jadi budaya positif ini nanti akan mempertebal lagi pengetahuan kita tentang disiplin positif di sekolahan. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menayangkan sedikit materi tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi budaya positif, di sini ada ice breaking dulu. Ice breaking ini untuk menguji kefokusan, menguji apakah Bapak Ibu meskipun sudah siang ini masih fokus atau tidak. Nah, di sini nanti akan kita uji. Cluenya adalah nanti Bapak Ibu menyebutkan warna. Cluenya Bapak Ibu menyebutkan warna yang ada pada tulisan yang nanti akan saya tampilkan. Batasan waktunya untuk berpikir saya beri waktu 3 detik. Setelah 3 detik akan saya tunjuk dan panjenengan apakah nanti fokus bisa menjawab atau menyebutkan warna yang ada pada tayangan berikut. Hanya 3 detik untuk berpikir fokus ke depan. Setelah itu nanti akan saya tunjuk. Nah, nanti
nanti yang saya tunjuk nanti acak. Oke, jadi biar semuanya siap. Oke. Akan saya tampilkan satu, dua, tiga. Oke, Bu Vina. Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan buat Bu Vina. Ternyata Bu Vina masih fokus dari tampilan warna yang saya tayangkan ini. Masih ada lagi, masih ada satu tayangan lagi. Semuanya untuk fokus ke depan. Satu, dua, tiga. Ayo Pak Ali. Biru, kuning, putih, merah. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Ini ya hanya untuk ice breaking. Akan tetapi ice breaking ini juga bisa kita terapkan di kelas supaya anak bisa berlatih konsentrasi atau fokus. Oke, meskipun hanya sederhana, hanya tulisan dan warna, akan tetapi ini membutuhkan konsentrasi saat ingin menjawab pertanyaan tadi. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan kita akan masuk ke materi. Yang pertama yaitu pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Tidak setuju? Oke, selanjutnya, pemberian dengan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak setuju. Baik, selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Nah, nanti jawaban Bapak Ibu ini akan saya tampung dulu. Tadi pertama tidak setuju, kedua tidak setuju, yang ketiga setuju. Nah, nanti akan jawabannya nanti akan di belakang. Apakah jawaban-jawaban dari Bapak Ibu nanti sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan. Selanjutnya yaitu apa itu budaya positif. Nah, yang namanya budaya itu berarti segala sesuatu yang ada di lingkungan kita yang sering kita lakukan, yang sudah mendarah daging, itu budaya. Sementara positif berarti hal-hal yang baik, berarti tingkah laku kita yang sudah mendarah daging pada diri kita, dan hal itu, apa yang kita lakukan itu hal-hal yang baik. Nah, di sini pengertian budaya positif yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai ini dapat terwujud jika kita dapat memahami tentang konsep inti budaya positif. Nah, pokok bahasan yang akan kita lakukan dalam kegiatan ini yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Keempat, keyakinan kelas. Kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Keenam, restitusi. Lima, posisi kontrol. Dan yang ketujuh yaitu restitusi segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu tentunya sudah sering mendengar tentang Ki Hajar Dewantara. Nah, paradigma pembelajaran adalah konstelasi teori. Di sini berarti konstelasi yang dikembangkan untuk memahami sejarah dan keadaan sosial untuk diberi makna tersendiri. Perubahan paradigma belajar merupakan sudut pandang terhadap konsep dan praktik dalam proses pembelajaran yang tadinya berpusat pada guru atau teacher center menjadi berpusat pada murid atau student center.
Nah, tidak dipungkiri bahwa mungkin kita pernah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, akan tetapi pembelajaran di kelas itu masih berpusat pada guru atau teacher center. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu bukanlah hal yang benar. Maka kita harus merubah, ada perubahan paradigma belajar di mana yang dulunya kita masih berpusat pada guru atau teacher center berubah menjadi berpusat pada murid atau student center. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma lama masih dilaksanakan dengan menggunakan asumsi-asumsi berikut. Berarti ini yang dulu-dulu. Kalau yang sekarang kan sudah tidak lagi. Yang pertama, guru mentransfer pembelajaran secara mudah dengan konsep abstrak dan tidak berhubungan dengan konteksnya. Jadi di sini hanya guru itu menerangkan saja, masih abstrak, masih umum, masih luas, sehingga murid kurang memahami apa yang harus diterimanya. Kemudian yang kedua, pembelajaran bersifat behavioristik dan melibatkan stimulus dan respon. Yang ketiga, pembelajaran dalam keadaan kosong dan siap diisi dengan pengetahuan. Nah, pembelajaran dalam keadaan kosong berarti kita menganggap bahwa murid itu adalah lembar yang kosong dan kita diperintah untuk mengisi pengetahuan ke kertas yang kosong itu. Padahal kalau menurut Ki Hajar Dewantara dan menurut ahli-ahli yang lain bahwa sebenarnya anak itu bukanlah kertas yang kosong, sudah ada tulisannya tetapi masih samar-samar. Nah, kita selaku guru bertugas untuk menebalkan tulisan yang ada dalam kertas tersebut. Kalau dulu kan saya saja dulu memahami bahwa anak didik itu adalah seperti kertas putih yang masih kosong. Anggapan saya. Ternyata setelah saya mengikuti CGP Angkatan 11 ini, pemahaman saya itu salah. Ternyata anak itu sudah ditakdirkan, sudah dilahirkan ke dunia, itu sudah menjadi takdir dia lahir ke dunia. Kemudian seperti kertas yang sudah ada tulisannya, akan tetapi samar-samar. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan tulisan tersebut. Jadi tidak merubah tulisan, tetapi menebalkan saja. Kemudian yang selanjutnya yaitu keterampilan dan pengetahuan sangat baik diperoleh dan terlepas dengan konteksnya. Masih perubahan paradigma. Sedangkan pembelajaran dengan paradigma baru mengalami perubahan yang sangat signifikan. Nah, kalau tadi paradigma lama, ini yang barunya, dan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu, pelajar Pancasila yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, mandiri. Jadi tujuan pembelajaran kita dengan paradigma yang sekarang, kita diminta untuk menciptakan anak-anak yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma belajar menurut filosofi KHD. KHD itu singkatan dari Ki Hajar Dewantara. Kalau kita selaku pendidik tidak asing lagi siapa itu Ki Hajar Dewantara. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada murid. Di sini tulisannya menuntun segala kodrat yang ada pada murid. Jadi kita itu hanya menuntun saja, boten gendong, boten englek. Kita hanya menuntun saja, menuntun murid dengan segala kodrat yang ada pada murid. Jadi anak itu sudah punya kodratnya, tinggal kita menuntun saja, mengarahkan saja, bukan menciptakan.
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi anak dilahirkan ke dunia itu sudah mempunyai kodrat alam, ya, kodrat alam. Kita hanya dituntun, nak kirani salah nggih dibenerake. Seharusnya dia berbelok ke kanan, diarahake. Nah, kamu harusnya belok ke kanan. Kalau kamu lurus terus nanti kamu akan bertemu jurang. Nah, seperti itu. Kita hanya menuntun. Perubahan paradigma selanjutnya yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu ibarat petani. Seorang petani hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, air, membasmi ulang dan sebagainya supaya padi itu tadi bisa tumbuh dengan baik. Jadi di sini kita selaku pendidik itu diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun. Jadi kalau kita nanamnya padi, panennya juga padi. Tidak mungkin kita menanam padi kemudian panennya durian, ya. Jadi kita apa yang kita tanam maka apa yang akan kita panen. Kita hanya bisa memelihara tanaman itu supaya tumbuh dengan baik. Kita tidak bisa menyulap habis padinya ditanam kita sulap supaya 1 minggu panen, nggak mungkin bisa. Harus melalui proses. Nah, selanjutnya perubahan paradigma belajar yaitu menggenggam sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Kemudian yang B, berusaha membujuk, merayu dan melakukan berbagai cara membuka genggaman si A tadi. Nah, tadi kalau si A ini seolah-olah kita bayangkan bahwa diri kita menggenggam, kita bepergian ke Wonosobo. Uang kita hanya 10.000, posisi kita di Wonosobo. Uang 10.000 itu harus kita genggam. Jangan sampai uang 10.000 ini nanti diminta oleh orang lain. Karena kalau uang ini nanti kita lepas, kemudian diminta orang lain, kita tidak akan bisa pulang. Jadi apa yang berharga bagi diri kita genggam. Jangan dilepaskan. Apa ini bojone? Nah, bojone ya digenggam, aja nanti dijaluk wong liya. Lanjut. Teori kontrol, biar gak ngantuk. Teori kontrol adalah teori yang mempelajari teknik dan strategi untuk mengatur tingkah laku manusia. Paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi. Ternyata kita ini mempunyai miskonsepsi, salah persepsi, salah pemahaman. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter menuju identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini anggapan kita selama ini, bahwa orang yang dewasa itu bisa memaksakan kehendak bagi yang di bawahnya. Ternyata itu hal yang tidak sesuai. Nah, di sini hal-hal yang perlu kita pahami. Contohnya di situ ada 2 kolom, stimulus respon dan teori kontrol. Contohnya realitas kebutuhan kita sama. Ternyata setelah teori kontrolnya bahwa kebutuhan kita ini berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Begitu juga dengan anak. Anak itu tidak mempunyai atau tidak memahami semuanya itu sama. Jadi setiap anak memahami sesuatu hal itu mempunyai versi masing-masing. Terkadang kita saat mengajar menggunakan media yang satu, itu persepsi anak sudah berbeda-beda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang penting. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Terkadang ini Bapak Ibu, saya sendiri, kita melihat anak didik kita melakukan perilaku yang kurang benar, atau boleh dikatakan
melanggar peraturan. Tetapi kalau menurut stimulus respon, refleks otak kita bahwa anak yang melakukan kesalahan tadi dianggaplah anak itu berperilaku buruk. Langsung kita justice kita, oh kamu salah. Nah ternyata itu tidak. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Belum tentu anak melanggar peraturan itu sengaja untuk melanggar aturan, akan tapi dia itu punya tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Selanjutnya, nah ini budaya positif sekolah adalah nilai-nilai positif yang diterapkan di sekolah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri murid yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti yang luhur sehingga terwujud profil pelajar Pancasila seperti yang di awal tadi. Nah, budaya positif sekolahan ini akan membantu pencapaian visi sekolah. Nah, pada kegiatan bulan yang lalu kita sudah belajar bagaimana merancang atau membuat visi sekolah. Nah, visi sekolah ini tidak akan berjalan dengan baik apabila di sekolahan kita tidak menerapkan budaya positif. Nah, disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar. Ini contoh Bapak Ibu. Kita selaku pendidik, sebenarnya kalau kita menyadari kita ini sudah dipengaruhi motivasi eksternal, di mana setiap pagi kita memburu waktu supaya bisa absen digital dan tidak terlambat. Sebenarnya kita sudah dipengaruhi oleh motivasi eksternal, belum dari internal. Masih harus diatur oleh pihak ketiga atau pihak luar untuk mendisiplinkan diri kita. Nah, itu juga nanti kita bisa menerapkan ke anak-anak supaya jangan sampai motivasi eksternal itu lebih dominan daripada motivasi internal. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3 jenis, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, kita absen sebelum jam 7.15 untuk menghindari hukuman, supaya kita tidak diperingatkan, tidak ada pembimbingan dan sebagainya. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, supaya pimpinan kita ataupun pejabat yang berwenang tidak menganggap diri kita, memberi penghargaan bagi kita bahwa kita ini seolah-olah memang disiplin, padahal itu didorong dari faktor eksternal bukan internal. Motivasi perilaku manusia tadi ada 2, yaitu pertama motivasi intrinsik, yang kedua motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi memang muncul dari keyakinan kita sendiri
dipengaruhi oleh aturan yang dibuat oleh pihak lain, tapi memang benar-benar muncul dari diri kita sendiri. Motivasi ekstrinsik yaitu tadi untuk menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Jadi sebisa mungkin kita karena guru menjadi teladan bagi anak didik kita, kita juga harus menerapkan di kelas kita keyakinan bahwa motivasi yang muncul dari diri anak kita itu lebih dominan yang motivasi intrinsik, jangan terlalu banyak motivasi ekstrinsiknya. Nah, keyakinan kelas tadi saya sudah menjelaskan motivasi. Tujuannya muaranya kemana? Yaitu ke keyakinan, untuk menciptakan keyakinan anak. Nah, keyakinan kelas yaitu ketetapan atau peraturan kelas yang telah disepakati dan dijelaskan bersama apa dampak yang akan diterima bila kesepakatan tersebut dilanggar. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. 5. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. 6. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, tentunya saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah membuat keyakinan kelas bersama anak didik kita di kelas. Oke. Nah, sekarang saya ingin tahu salah satu saja keyakinan kelas yang dibuat oleh panjenengan dan anak didiknya. Coba Bu Uci, salah satu keyakinan kelas yang telah jenengan buat bersama anak didik, contohnya apa, Bu? Ayo. Keyakinan kelas di kelas jenengan. Saling menghormati, saling bekerja sama. Apalagi? Menyayangi. Nah, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Uci yang telah membuat. Betul sekali. Jadi dari pemaparan tadi keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi terus ada lagi tadi yang sering kita gunakan pada kelas kita. Di situ ada pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kalimat positif itu seperti apa? Contoh, kita sering mengucapkan jangan membuang sampah sembarangan. Itu salah satu contoh kalimat negatif. Jangan membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya apa? Coba Mbak Ipo, Bu Ipo, Bu Nani. Oke, untuk kalimat positif dari pernyataan yang disampaikan Pak Rois, contohnya buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Gunakan kata jangan atau tidak boleh. Baik, terima kasih. Betul sekali Bu Nani. Jadi kita di dalam kelas saat membuat keyakinan, hindarilah kalimat negatif. Jangan berdiri di atas kursi. Jangan duduk di atas meja. Itu kalimat negatif. Nah, coba Bu Vina, misalkan ada
ada salah satu teman kita yang masih membuat keyakinan kelas tapi menggunakan apalagi itu keyakinan peraturan kelasnya ditempel di kelas, tapi masih menggunakan kalimat negatif. Contoh tadi, tidak boleh duduk di atas meja, tidak boleh berdiri di kursi. Nah, untuk menghindari kalimat negatif itu contohnya apa, Bu Vina? Ya, jangan pakai kata jangan. Nah, oke. Tidak menggunakan kata jangan. Oke. Terus kalimat kira-kira kalimat positif yang bisa kita gunakan apa? Duduklah di kursi. Ya, duduklah di kursi yang telah disediakan. Ya. Terus berjalanlah. Nah, ini kan berjalan di lantai kelas. Nah, itu kalimat positif. Jadi kita mengajar pun jangan sering-sering mengeluarkan kalimat negatif. Kenapa? Kalau jangan, salah, tidak boleh, itu langsung seperti kita itu langsung menghukum anak. Jangan, tidak boleh. Itu kita berarti langsung menghukum anak, menuduh anak telah melakukan sesuatu yang tidak benar. Padahal tadi di awal materi sudah saya jelaskan, belum tentu anak melakukan kegiatan melanggar aturan itu dia sengaja. Maksudnya itu pasti dia punya tujuan. Dia itu punya tujuan. Kenapa dia melakukan hal itu? Tujuannya apa? Nah, inilah misteri tujuan anak melakukan segala sesuatunya itu misteri bagi kita. Nah, kita dituntut untuk mencari tahu kenapa anak itu bisa melakukan hal itu. Kemudian kita luruskan, kita tuntut lagi supaya dia tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, di sini mengapa harus keyakinan kelas nih, bukan peraturan kelas. Jadi saya sendiri sebelum mengikuti CGP masih menganggap apa yang kita buat di kelas itu hanya peraturan. Ternyata ya tidak salah peraturan kelas, tetapi untuk lebih mendapatkan hasil yang optimal berarti kita harus menciptakan yang namanya keyakinan kelas. Biasanya nih, kalau peraturan itu hanya kita tulis, yang sudah kita sepakati dengan anak, kemudian kita tulis, kita tempel, sehingga anak hanya membaca peraturan saja. Masuk pukul 7.00, kemudian bla 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 bla, peraturan yang banyak sekali. Tetapi belum muncul keyakinan pada diri anak itu bahwa kalau saya melanggar aturan ini konsekuensinya apa. Jadi dia belum muncul keyakinan, baru melihat peraturan saja. Suatu saat pasti anak itu akan melanggar. Nah, sehingga kita perlu yang namanya keyakinan kelas. Nah, mengapa kita memiliki aturan? Contohnya ini Bu Uci. Mengapa kita memiliki aturan menggunakan helm saat mengendarai roda 2? Sebentar ya. Nah, kalau peraturannya apa? Kenapa jenengan memakai helm itu? Kalau menurut sisi pandangan jenengan, kalau yang berhubungan dengan peraturan, demi keamanan. Terus apa lagi? Jenengan ke Wonosobo memakai helm. Kalau secara peraturan tujuan jenengan apa? Biar tidak ditilang. Itu kalau peraturannya supaya tidak ditilang polisi, supaya jenengan tidak mengeluarkan denda. Nah, kalau jenengan berpikirnya masih sebatas itu, saya ke Wonosobo tak pakai helm biar nanti di jalan tidak ditilang polisi, berarti pola pikir panjenengan itu masih tahap peraturan. Tetapi kalau sudah sampai ke keyakinan, tadi seperti Bu Nani jawab, supaya selamat.
karena kita tidak tahu di perjalanan akan terjadi apa. Supaya selamat, oh saya mau ke Wonosobo, saya tak pakai helm supaya menjaga keselamatan diri saya. Nah itu namanya keyakinan. Ya. Ben anget kalau pagi biar selamat, terus supaya mata kita juga terhindar dari hewan-hewan kecil. Nah itu suatu keyakinan. Tapi kalau hanya berpikirnya supaya saya tidak ditilang, berarti masih tahap peraturan. Nah kalau keyakinan itu sudah muncul dari diri panjenengan, wis mangkat tekan dalan lalai urung belum pakai helm, kembali lagi mengambil helm demi keselamatan jenengan. Nah itulah yang perlu diterapkan di kelas kita. Jadi anak tidak hanya memahami peraturan, tapi benar-benar keyakinan yang dimunculkan dari anak. Jadi contoh, anak tidak membawa ballpoint atau pensil, sehingga dia muncul keyakinan, oh kalau saya tidak membawa pensil berarti nanti saya akan merepotkan orang lain, berarti nanti saya akan tidak bisa belajar dengan baik karena peralatannya tidak dibawa. Tapi kalau anak yang tidak yakin, ya berangkat saja. Masalah bawa buku, bawa pulpen tidak dipikir. Nah, itu tugas kita meyakinkan anak dari hal yang kecil saja. Tadi sekolah yang membawa peralatan yang lengkap, memakai seragam yang benar. Nah ini nilai-nilai kebajikan yang bisa kita munculkan pada diri anak kita, keyakinan yang bisa kita berikan ke anak kita, yaitu nilai-nilai seperti ini. Contohnya ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, dan lain-lain. Terus terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab. Ini adalah sifat-sifat positif manusia yang mempunyai nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan pada diri anak kita di kelas atau di sekolahan masing-masing. Ini moga bisa dipersani. Jadi keyakinan ini yang bisa kita tanamkan kepada mereka. Jadi tidak hanya sebuah tulisan yang ditempel pada dinding, berangkat pukul 7.00, kemudian pulang pukul 12.00, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi itu hanyalah sebuah peraturan. Jadi kalau sudah muncul keyakinan yang ada pada diri anak ini, maka tanpa membaca peraturan pun anak akan melakukan kegiatan sehari-harinya sesuai dengan aturan. Nah ini Bapak Ibu, coba saya tes dari materi tadi. Tentukan nilai kebajikan dari peraturan yang telah ada. Ini tak ulangi lagi, ini nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang ada pada yang perlu kita tanamkan ke anak diri kita. Nah, di sini ada peraturan. Peraturannya nomor 1, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Nilai kebajikannya apa? Saya ulangi lagi, ini contoh nilai kebajikan. Ada rajin, peduli, itu dan sebagainya. Rajin, disiplin juga masuk ke sini sebenarnya. Meskipun tidak tertulis, tapi kalau disiplin itu nilai kebajikan. Contoh nomor 1, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Berarti apa? Berarti keyakinan anak berarti sudah menerapkan kedisiplinan. Dia punya keyakinan, oh saya harus berangkat 15 menit sebelum pembelajaran, itu disiplin. Yang kedua, dilarang membuang sampah sembarangan. Kebersihan. Ketiga, gunakan masker. Kesehatan. Jadi kalau misalkan kita mau nonton karnaval
di lapangan, lapangannya banyak debu, anak itu sudah yakin dengan keyakinannya dia mengambil masker dipakai. Nah, tanpa disuruh pun dia sudah bisa mengantisipasi, oh nanti di lapangan itu banyak debu, saya harus membawa masker. 4. Kembalikan barang ke tempatnya. Ayo apa? Bu Uci apa? Tanggung jawab. Bu Vina, kerapian. Bu Nani, tanggung jawab. Nanti kita akan lihat jawabannya. Yang kelima, dilarang mengganggu orang lain. Saling menghormati, saling menghargai. Dilarang mengganggu orang lain. Saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi. Baik, kita cek. Ya, ini yang pertama tadi kedisiplinan, betul. Yang kedua kebersihan. Yang ketiga kesehatan. Yang keempat tanggung jawab. Yang kelima saling menghormati. Nah, ini tugas kita di kelas, bisa memberi motivasi ke anak untuk menumbuhkan keyakinan. Selanjutnya, contoh pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Ini kebutuhan dasar manusia. Contoh tadi sudah lewat. Kebutuhan dasar manusia. Nah tadi sebelum kegiatan ini Bu Uci menceritakan bahwa padahal dia belum tahu kan materi yang akan saya sampaikan. Tiba-tiba dia datang menceritakan, wah saya puas karena anak didik saya sekarang sudah mau gini, yang tadinya seperti ini. Nah ini Bu Uci, materi yang perlu jenengan, berarti jenengan sudah melakukan hal ini. Bahwa kebutuhan dasar manusia yaitu 1, kebutuhan bertahan hidup, itu berupa makanan, pakaian, sandang, pangan makanan kan, rumah, tempat tinggal dan sebagainya. Itu kebutuhan bertahan hidup. Kalau itu tidak terpenuhi, berarti jenengan akan kesusahan. Bukan mati, tapi akan kesusahan. Sulit. Contoh musim kemarau, nggak ada air. Tempatnya Bu Nani sekarang sudah sulit air. Nah, dia akan susah karena ini kebutuhan bertahan hidup. Salah satu kebutuhan pokok. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita di sekolahan tidak saling sayang, tidak saling kasih, maka hubungan antar personal juga tidak akan baik, sehingga lapangan dunia pekerjaan kita juga tidak akan kondusif. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Keempat, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah tadi saya mendengar cerita Bu Uci bahwa anak didiknya mengalami masalah, yang anaknya sering ngamuk, sering marah dan sebagainya. Setelah dicari tahu permasalahannya, ternyata ada masalah di keluarganya. Jadi kalau menurut jenengan Bu Uci, dari kebutuhan dasar manusia ini, anak tersebut yang tidak tercukupi apanya? Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi sangat kompleks sekali ya. Anak itu di rumah juga harus membutuhkan kasih sayang, di sekolahan juga membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang dari siapa ya? Jadi guru dan teman-temannya. Kalau sering kita lihat anak didik kita yang menyendiri, tidak mau bersosial dengan temannya, sebenarnya dia juga punya masalah sebenarnya yang perlu kita ketahui. Nah itulah misterinya. Karena kita tidak tahu yang sebenarnya, maka kita harus mencari tahu, kemudian kita pecahkan masalah itu supaya anak
didik kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan teman lainnya. Nah ini di sini saya punya kasus Pak Nur Sodik adalah guru mapel PAI. Nah, mapel PAI. Beliau sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas 2 yang bernama Maulana. Nah, beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Maulana yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi Maulana ini sering minta makanan temannya, jajan temannya direbut, dimakan. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Nur Sodik, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Maulana melakukan hal itu? Nah, jadi, ya kan? Bener deh, wah bener. Si Maulana ini sering membuat ulah di kelasnya dengan mengambil makanan temannya, dia ambil langsung dia makan tanpa basa-basi. Dari kasus ini kita bisa berpedoman kepada 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, 5 kebutuhan dasarnya ini Bapak Ibu. Ya, ada kebutuhan bertahan hidup, ada kebutuhan kasih sayang dan sebagainya. Kalau Maulana ini mengambil makanan temannya tanpa basa-basi, tanpa dia nembung dengan temannya langsung dia makan, ada kemungkinan anak ini untuk mempertahankan kebutuhan bertahan hidup. Jadi harus kita telusuri anak itu, kita dekati, kita tanya, Maulana, tadi pagi kamu sarapan apa tidak? Kamu diberi uang saku sama bapak ibumu atau tidak? Kalau jawaban Maulana tidak, Bu, tidak Pak, karena saya tidak sarapan, karena ibu saya tidak memasak. Berarti tujuan Maulana merebut makanan temannya itu tadi untuk bertahan hidup karena perutnya sudah lapar. Mau tidak mau secara naluri anak itu langsung mengambil makanan untuk dimakan. Itu salah satu contoh. Jadi kalau kita menemukan anak didik kita melakukan hal-hal aneh yang dilakukan anak di kelas, kita wajib menelusuri permasalahannya itu di mana, kebutuhan atau kasih sayang atau kebutuhan penguasaan dan sebagainya. Sering kita menemukan anak didik kita yang selalu ingin dekat dengan kita, melendoti, kemudian dia mencari perhatian dengan selalu bertanya dan sebagainya. Sebenarnya dia juga membutuhkan kebutuhan dasar manusia, kasih sayang. Bisa saja di rumah dia tidak pernah bertemu dengan orang tuanya, kurang ngobrol dengan orang tuanya, sehingga dia membutuhkan teman untuk ngobrol. Nah, posisi kita sebagai penggantinya. Jangan malah, ngapalah panas, sumuklah. Itu sebenarnya dia ingin membutuhkan kasih sayang. Gak ada yang memberi. Guru juga kadang butuh kasih sayang nih. Nah ini posisi kontrol. Kontrol guru dalam pembelajaran berguna untuk memposisikan guru sebagai kontrol. Tadi ada masalah, ada kebutuhan siswa. Sekarang kebutuhan manusia, kita mengontrol. Sebagai guru kita mempunyai 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, sekarang kita merefleksikan diri kita. Kita ini sekarang di posisi mana? Penghukum kah? Atau pemberi rasa bersalah kah? Atau teman, pemantau, atau di manajer? Nah. Tinggal merefleksi diri kita. Oh, berarti saya masih di penghukum. Lah nanti kita rubah. Nah, ini supaya kita bisa mengetahui posisi kita sekarang ada di mana,
Penghukum, pada posisi penghukum, guru berusaha mengontrol proses pembelajaran dengan cara menyakiti, baik dengan verbal maupun non-verbal. Menyakiti bahasanya, baik verbal maupun non-verbal. Bahasanya mengerikan ya, menyakiti. Menyakiti secara fisik maupun non-fisik. Jiwa anak, perasaan anak itu sudah menjadi penghukum. Misalkan anak datang terlambat atau anak ribut. Kamu kenapa ribut di kelas? Temannya aja tertib kok kamu ribut terus, dasar anak usil. Dengan bilang dasar anak usil, dia akan merasa, saya kok dibilang anak usil ya. Itu akan teringat sampai dia dewasa. Saya dulu pernah dihantam atau dibalang pakai penghapus. Guru kelas 1, saat itu saya masih kelas 1, saya dilempar menggunakan penghapus itu yang kalau dulu kayu. Sampai sekarang pun saya masih ingat, saya pernah dilempar penghapus oleh guru saya saat kelas 1 SD. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi pemberi rasa bersalah, guru berusaha mengontrol proses pembelajaran dengan cara membebani rasa bersalah kepada peserta didik. Yang ketiga, teman. Pada posisi sebagai teman, guru bertindak menjadi teman bagi peserta didik. Guru berusaha mengontrol layaknya teman. Ini sebagai teman ini juga ada positif dan negatifnya. Positifnya apa? Kita lebih dekat dengan anak. Mungkin anak kita anggap sebagai teman, dia bisa mengeluarkan unek-uneknya, dia bebas mengeluarkan unek-uneknya. Tetapi kekurangannya bisa saja anak ini melunjak, tidak menghargai diri kita sebagai guru, karena dianggapnya guru adalah teman dia. Kadang melunjak juga kalau kita tidak mengontrol. Yang keempat yaitu pemantau. Guru sebagai pemantau artinya guru mengawasi kegiatan pembelajaran peserta didik. Mengawasi di sini adalah berdasarkan peraturan dan konsekuensi yang disepakati. Yang kelima adalah manajer. Guru sebagai manajer mendorong siswa melakukan restitusi dan mendorong siswa menemukan motivasi internal. Jadi tadi motivasi, keyakinannya muncul dari diri sendiri. Ini namanya manajer. Kita sebagai manajer bisa memunculkan motivasi anak, bisa memunculkan keyakinan anak. Nah, ini posisi kontrol. Posisi kontrol kira yang terbaik adalah posisi kontrol sebagai manajer. Jadi manajer itu tidak hanya di perusahaan, di kelas pun kita memposisikan diri kita sebagai manajer, yaitu posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid. Catatannya di situ adalah bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Pada posisi ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Posisi manajer mengacu pada restitusi di mana murid bisa menjadi manajer untuk dirinya sendiri sehingga tercipta identitas yang positif. Nah, sekarang seandainya ini ada kasus pada diri jenengan, terus jenengan memposisikan diri sebagai manajer. Manajer itu seperti ini nanti ya. Posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Gini, ada contoh. Ada murid sebenarnya dia mampu menulis, akan tetapi dia itu tidak mau nulis karena malas, capek, gitu? Malas, capek. Ya intinya dia malas lah kalau mau nulis. Padahal dia mampu. Nah, ini kan sebuah masalah bagi kita karena dia akan tertinggal pembelajarannya dengan teman lainnya. Nah, kalau jenengan sebagai gurunya memposisikan diri jenengan sebagai manajer di sini supaya anak itu mau nulis atas kemauan sendiri. Di sini kan kemauan sendiri. Solusinya itu dimunculkan dari anak itu sendiri. Bukan kita yang nyuruh, ayo nulis kayak pulpen kasih kertas, bukan itu. Tetapi anak itu punya keinginan untuk menulis sendiri tanpa kita paksa, tanpa kita suruh. Jadi bagaimana cara kita mencari solusinya? Ya itu solusinya anak itu sendiri yang nantinya akan menemukan
solusinya? Ya kita tetap mendampingi, kita tetap memberi motivasi. Nah disitulah motivasi yang kita bangun tadi, sehingga anak itu nanti akan muncul keinginannya sendiri untuk menulis. Mungkin gaya belajarnya yang berbeda. Ada anak yang mau menulis kalau melihat gambar, mau menulis dengan tiduran, mau menulis dengan gaya-gaya yang lain. Nah inilah keunikan anak didik kita. Nah ini segitiga restitusi. Nah ada 3 tahapan segitiga restitusi yang bisa kita lakukan dalam pembelajaran sehari-hari. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, 2 validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik. Jadi kalau menstabilkan identitas, itu teorinya yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan, semua perilaku itu mempunyai alasan. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Nah ini segitiga restitusi namanya Bapak Ibu. Yang tadi menstabilkan identitas, kita bisa memberi pertanyaan ke anak didik kita. Dari menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian setelah itu validasi tindakan yang salah. Setelah kita mencari menstabilkan identitas anak, kita validasi, kita validkan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Setelah itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini namanya memvalidasi. Setelah memvalidasi, kita munculkan keyakinannya. Keinginan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah ini sebenarnya kita selaku orang tua sering kita menanyakan kepada anak kita sendiri, Dek, Mas, nanti kalau besar kamu mau jadi apa? Itu ternyata kita sudah melakukan segitiga restitusi, yaitu meyakinkan, menanyakan keyakinan. Nanti kalau sudah gede, sudah besar, kamu nanti pengen jadi apa? Kamu kalau sudah besar nanti pengen sekolah di mana? Itu sebenarnya menanyakan keyakinan. Kita sudah melakukan segitiga restitusi. Bukan, Dek, nanti kalau besar kamu harus menjadi ustadzah. Kan belum tentu anak mau. Dek, nanti kalau besar kamu harus menjadi tentara, kamu harus menjadi guru. Padahal belum tentu anak minat ke situ. Ternyata dipaksa untuk menjadi guru, ternyata dia lebih menyukai minat bakatnya sebagai atlet. Nah itulah fungsi kita untuk meyakini, menanyakan keyakinan. Nah ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di SD 1 Kaligarung. Monggo bisa dipersani, bisa dilihat. Nah Waalaikumsalam. Saya datang ke kantor ke Pak Guru mendapatkan ada sedikit kalau tidak melaksanakan tiket itu suatu kesalahan atau
Oke. Nah, menurut kamu menjaga kebersihan kelas itu penting atau tidak? Jadi, karena menjaga kebersihan kelas itu penting untuk semua warga kelas. Sekarang, terus apa yang akan kamu lakukan? Saya akan berkelas di awal, akan siap dengan Betul. Jadi kamu harus datang lebih awal. Nah, disiplin waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita dan seperti kita dapat menghargai orang lain di sekitar kita. Nah, pekerjaan jadi tidak menumpuk atau nanti akan lebih ringan dan kita kerjakan bersama-sama dan kita sudah melatih rasa ya. Iya Pak, saya bisa berdiri dekat Inggris ya, mungkin maksimalnya saya menggunakan Pak itu Oke, yang masalah sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Nah, menurut kamu apa yang akan kamu lakukan supaya tidak terlambat datang ke sekolah? saya akan berdekat dan tidak berkata lagi. Saya juga mengusahakan Pak agar saya datang lebih awal ke sekolah. Gus, kamu sudah menemukan solusinya. Nah, itu akan semua jadi anak yang selalu menaati peraturan. Kamu tidak datang terlambat nanti ke sekolah sehingga bisa melaksanakan tugas dengan baik. Terima kasih Pak. Itulah tadi Bapak Ibu contoh segitiga restitusi yang saya lakukan di SD Negeri 1 Kaligarung, dan materi pada siang hari ini telah selesai. Akan tetapi sebelum kegiatan ini selesai, mari kita melakukan refleksi dari awal sampai akhir tadi. Paling tidak kita menemukan beberapa hal yang bisa kita tangkap, yang bisa kita pahami pada kegiatan siang hari ini. Monggo saya persilakan salah satu atau salah dua nanti Bapak Ibu yang ingin menyampaikan hasil atau merefleksikan kegiatan siang hari ini. Monggo Bu Vina. Cek. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Bagus sekali Pak tadi pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah. Sangat luar biasa menambah pemahaman saya tentang disiplin positif, kontrol guru, spirit 3 restitusi dan sebagainya. Sangat bermanfaat bagi saya. Terima kasih Bapak Samsul Rois. Terima kasih Bu Vina. Jadi Bu Vina sangat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Ada lagi siapa yang bisa ingin menyampaikan refleksi atau apa yang kita tangkap dari materi hari ini? Bu Nani. Terima kasih atas materi yang disampaikan. Jadi yang dapat kita tangkap pada kegiatan hari ini yaitu tentang budaya positif di sekolah. Budaya tadi seperti yang Bapak Rois sampaikan, budaya merupakan kebiasaan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kebiasaan positif adalah kebiasaan yang baik yang kita lakukan. Nah, peran sebagai guru, karena kita di sini posisinya sebagai guru, yaitu bagaimana kita menjadi seorang manajer terhadap siswa, memfasilitasi siswa bagaimana dia dapat menemukan solusi dari permasalahan yang
dihadapinya. Jadi kebiasaan positif tersebut muncul dari dalam diri siswa dengan bimbingan kita sebagai manajer. Bukan kita memaksa, tetapi kita membimbing sehingga siswa tersebut dapat menemukan sendiri, mempunyai kesadaran sendiri untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan positif tersebut. Begitu Pak. Oke, terima kasih, sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Nani, luar biasa pemahamannya pada materi siang hari ini. Bapak Ibu, karena pemaparan materi sudah saya laksanakan dari awal sampai akhir. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan tentang budaya positif yang dilakukan oleh Bapak Samsul Rois SPD. Selanjutnya untuk acara yang keempat adalah penutup. Sebelum kita tutup acara ini, apabila selama kegiatan terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebagai penutup, mari kita baca hamdalah bersama. Kita tutup acara ini. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.